Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sistem Enterprise akan mempresentasikan mengenai Organizational Change and Business Process Reengineering. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya Cipta Gusti Sila Sakti dengan NPM 2008-2010-043, kemudian Novita Maulana Rahma dengan NPM 2008-2010-052, kemudian ada Elwis Gaitza Purnaningsih dengan NPM 2008-2010-063, dan Ilham Kumala Anggraini dengan NPM 2008-2010-069. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu Reason for Change, kemudian yang kedua Organizational Commitment, yang ketiga Business Process Change, kemudian yang keempat Business Process Management, dan yang kelima Implications for Management. Yang pertama Reason for Change. Alasan untuk berpindah ke sistem ERP yang terintegrasi adalah untuk mengembangkan bottom line dengan streamlining proses bisnis dan untuk membuat keuntungan kompetitif. Ekspektasi sekarang berubah seiring dengan peningkatan pemahaman implementasi ERP menjadi lebih menuju pada investasi jangka panjang. Kemudian alasan untuk mengimplementasikan ERP seringkali merupakan hasil dari studi BPR atau Business Process Reengineering. Studi ini mengidentifikasi perubahan proses dan prosedural untuk mempersingkat proses bisnis dan mengidentifikasi praktek bisnis yang terbaik dalam membuat keuntungan bagi perusahaan. Kemudian organizational change. Konsep perubahan organisasi biasanya berhubungan dengan perubahan organisasi secara keseluruhan. Berlawanan dengan perubahan kecil seperti hanya menambahkan orang baru, kemudian mengubah suatu program, dan lain-lain. Sebenarnya untuk perubahan ini adalah organizational change atau organizational transformation. Contoh perubahan organisasi secara keseluruhan yaitu ada perubahan misi, menstruktur ulang operasi, penggunaan teknologi baru, merger, kerjasama tingkat besar, mengatur ukuran program baru seperti Total Quality Management, Reengineering, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada Organizational Commitment. Ada dua bidang utama yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan komitmen organisasi terhadap proyek, yaitu komponen manajemen perubahan atau Change Management, dan Organizational Project Management Maturity Model atau OPM3. Yang pertama ada komponen manajemen perubahan. Ini adalah rencana komunikasi yang terdefinisi dengan baik. Rencana komunikasi harus mencerminkan pengalaman organisasi dan membangun manfaat juga harapan ERP. Kemudian yang kedua ada Organizational Project Management Maturity Model atau OPM3, adalah proses yang akan membantu dalam memahami pengalaman organisasi yang ada dalam mengimplementasikan sistem. Menggunakan OPM3 akan menilai pengalaman implementasi sistem ERP organisasi. OPM3 juga akan membantu dalam memahami tingkat keterampilan implementasi. Change Management ini proses mengembangkan pendekatan terencana untuk perubahan dalam suatu organisasi. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perubahan. Juga meminimalkan risiko kegagalan dalam penerapan perubahan tersebut. Manajemen perubahan berurusan terutama pada aspek manusia yang melakukan perubahan, dan karena itu terkait dengan psikologi murni dan juga industri. Kemudian Organizational Project Management Maturity Model. Ini adalah proses mengembangkan pendekatan secara terencana untuk perubahan dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perubahan, juga meminimalkan risiko kegagalan dalam penerapan perubahan tersebut. Manajemen perubahan berurusan terutama pada aspek manusia yang melakukan perubahan, karena itu terkait dengan psikologi murni dan industri. Kemudian manfaat OPM3 yaitu membantu organisasi mengidentifikasi dan menyampaikan proyek yang tepat untuk memajukan strategi mereka. Kemudian meningkatkan kinerja proyek dan pengembalian investasi atau ROI, Return of Investment. Kemudian membantu organisasi menyelaraskan strateginya dengan proyek yang menopang kesuksesan bisnis.
Dan yang terakhir, mengurangi biaya operasi dengan menjaga proyek selaras dengan strategi bisnis. Berikut ini merupakan Organizational Project Management Maturity Model. Ada 3 tahapan, yaitu Knowledge, Assessment, dan juga Improvement. Knowledge ini mempelajari dan juga memahami mengenai nilai dari implementasi sistem yang merupakan best practice. Kemudian assessment ini mengevaluasi project sekarang ini apakah cocok dengan best practice. Kemudian yang improvement, ada plan for improvement, memprioritaskan project management area dengan membangun kekuatan saat ini dan juga mengembangkan kekurangannya. Kemudian implement improvement berdasarkan dengan rencana mengaplikasikan perubahan organisasi untuk meningkatkan kemampuan implementasi organisasi. Kemudian mengulang lagi siklusnya kembali ke assessment. Next. Kemudian ada business process change. Proses bisnis atau business process didefinisikan sebagai sebuah rangkaian seperangkat tugas yang terkait secara logis yang dilakukan untuk mencapai hasil bisnis tertentu. Sedangkan proses sendiri adalah seperangkat aktivitas terstruktur dan terukur yang dirancang untuk menghasilkan output tertentu untuk pelanggan atau pasar tertentu. Ini menyiratkan penekanan kuat pada bagaimana pekerjaan dilakukan dalam suatu organisasi. Next. Selanjutnya, Business Process Reengineering. BPR atau Business Process Reengineering sering digunakan sebagai alasan untuk berpindah dari sistem warisan ke ERP terintegrasi. Untuk memanfaatkan ERP sepenuhnya, hasil BPR perlu digabungkan menjadi ERP Implementation Scope dan Plan, dan terus-menerus diukur untuk memahami efektivitas dari proses yang baru. Rekayasa ulang atau re-engineering sekarang merupakan serangkaian proses yang pada dasarnya membongkar proses yang ada dalam aktivitas individu dan menempatkannya kembali bersama-sama dalam serangkaian arus bisnis atau rangkaian arus bisnis yang baru. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki layanan dengan pengembalian besar. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya mengenai BPR metodologi. Tahapan pertama ada preparation untuk menetapkan tujuan, visi, identifikasi tim, dan mengembangkan inventaris as is, proses dan evaluasi cross organizational issues. Kemudian untuk yang ketiga memetakan to be, proses berdasarkan best practice-nya. Kemudian yang keempat, test and measure, proses baru berdasarkan pencapaian tujuan dan visi. Yang kelima ada re-evaluation untuk merevisi dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan suatu proses. Next. Tahapan dalam BPR. Yang pertama, preparation untuk mengembangkan dan mengartikulasikan apa yang harus dicapai dengan rekayasa ulang. Selanjutnya ada as-is, bekerja dengan visi dan tujuan. Pada tahap ini, proses membutuhkan deskripsi tertulis dan penggambaran secara grafis dari masing-masing dan setiap proses. Hal tersebut untuk memastikan bahwa suatu proses dapat dipahami dengan baik oleh semua tim. Kemudian ada to be. Fase ini membahas waktu, proses, dan perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan awal. Fase ini membutuhkan banyak pemikiran dan analisis. Fase ini membantu dalam mengembangkan kepercayaan dan meminimalkan beberapa kecemasan yang ditimbulkan oleh fase-fase sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada testing and measurement untuk mengidentifikasi perbaikan lebih lanjut yang dapat dilakukan dan untuk mengatur proses pengukuran yang bermakna dan mengukur tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap persiapan. Next. Kemudian ada faktor pendorong di balik perlunya BPR. Yang pertama, karena adanya penerapan sistem ERP yang dibeli pada saat ini, kemudian meningkatkan
pelayanan kepada pelanggan, ketiga ada mempersingkat proses, keempat berpartisipasi atau melakukan e-marketplace, yang kelima mengurangi biaya, dan keenam mengatasi akuntabilitas. Next. Kemudian ada current BPR tools. Ada beberapa tools BPR yang berguna untuk membantu memetakan proses bisnis yang sudah ada dan proses bisnis yang baru. Beberapa perangkat lunak digunakan dapat membantu tim untuk menganalisis dinamika proses yang ada dan dapat memberikan wawasan yang lebih besar untuk mendesain ulang proses. Di sini ada beberapa tools BPR. Yang pertama ada Action Word. Action Word ini merupakan rangkaian produk yang terdiri dari pengembangan proses bisnis, mesin proses, dan dashboard eksekutif. Kemudian ada framework. Framework ini merupakan kumpulan alat yang berorientasi objek terintegrasi yang memungkinkan tim untuk membuat bisnis yang interaktif. Kemudian ada Visual BPR. Visual BPR ini merupakan proses salah satu software yang berguna untuk proses pengambilan dan desain produk yang memungkinkan untuk prosesnya itu dicoba dulu di komputer dan dilacak statistik kerjanya. Kemudian selanjutnya, next, ada Business Process Management. Menurut Gartner, BPM itu didefinisikan sebagai disiplin manajemen yang memperlakukan proses sebagai aset yang secara langsung berkontribusi pada kinerja perusahaan dengan mendorong keunggulan operasional dan kelincahan proses bisnis. BPM menggunakan metode kebijakan, metrik, praktik manajemen, dan perangkat lunak untuk terus mengoptimalkan proses organisasi dan untuk meningkatkan kinerja bisnis terhadap tujuan dan sasaran. Tujuan dari BPM tersendiri untuk membantu mencapai peningkatan proses bisnis, membantu meningkatkan kinerja proses bisnis perusahaan, dan juga proses yang melibatkan pihak eksternal seperti pemasok dan lainnya. Yang terakhir, membantu menjaga model proses bisnis supaya tetap berada pada garis yang sama dengan eksekusi proses. Next. Difference between BPR and BPM. BPR dan BPM tidak sama. Berikut adalah perbedaan di antara keduanya. BPR menunjukkan bahwa bisnis akan menjadi kompetitif dengan mendesain ulang proses bisnis inti. BPM menempatkan proses di tempat untuk membuat perubahan inkremental terus-menerus daripada bertujuan pada satu solusi yang sempurna. Kemudian BPM dimulai dengan pemodelan proses untuk memahami alur kerja dan mencari tahu tugas manual dan otomatis untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu best practice of BPM. Sistem BPM membantu manajer dalam memahami cara kerja proses bisnis dengan lebih baik sehingga bisa mengelolanya secara lebih efisien. Keberhasilan implementasi BPM membutuhkan pemisahan kedua kategori besar proses, yaitu Human Intensive Process dan System Intensive Process. Human Intensive Process. Proses ini dikenal dengan sebagai knowledge work. Mereka bergantung pada orang untuk melakukan pekerjaan. Interaksi orang satu sama lain dan dengan aplikasi bisnis dan database sangat penting. Intervensi manusia diperlukan untuk membuat keputusan yang efektif. Contohnya yaitu persetujuan pinjaman dan layanan pelanggan. Lalu sistem intensif proses. Proses ini melibatkan sejumlah transaksi otomatis setiap hari yang tidak memerlukan penilaian manusia dan dapat dengan mudah diotomatisasi, misalnya pemrosesan transaksi bank. BPM Software Vendors. Penelitian Forrester mengklasifikasikan vendor perangkat lunak BPM berdasarkan fungsinya. Kategorinya meliputi penyedia integration centris, human centris, dan document centris. Contohnya yaitu vendor Adobe, kategorinya document centric provider,
Vendor Oracle kategorinya yaitu Integration Centric Provider. Vendor Metastrong kategorinya yaitu Human Centric Provider. Vendor IBM kategorinya Integration Centric Provider. Dan vendor EMC kategorinya Document Centric Provider. Core Business Proses. BPM meningkatkan efisiensi semua proses bisnis inti dalam suatu organisasi karena interaksi antara proses bisnis, misalnya proses Order to Sales atau MS dan proses Revenue Collection atau RC berinteraksi dengan bagian Revenue Collection dari proses Order to Cash, yaitu yang juga berinteraksi dengan proses pembelian dan manufaktur dengan berbagai informasi. Proses MS mencakup interaksi antara karyawan, sistem, metode, dan kontrol yang dirancang untuk mencapai tujuan. Proses MS melibatkan pemrosesan pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, pengiriman barang ke pelanggan. Sedangkan proses RC melibatkan pengisian pelanggan, manajemen akun pelanggan, dan mendapatkan pembayaran untuk produk atau layanan yang disediakan. Order to Cash BPM Solution from Daily Service. Kegunaan daily service yaitu mengoptimalkan alur kerja untuk mengurangi kesalahan yang merugikan, mengurangi piutang dan DSO atau penjualan harian yang luar biasa, meningkatkan koleksi, serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Rangkaian sistem DEL atau PERT mencakup 5 modul yaitu Credit Analysis, Customer Billing, Cash Application, Collection, dan GL Posting and Reporting. Berikut adalah contoh BPM sistem DELS. Pada kredit analysis, yaitu masuk ke aplikasi kredit, permintaan laporan kredit, serta menyampaikan status kredit dan persetujuan. Di customer billing, menghasilkan tagihan pelanggan, mencetak dan mengirim faktur pelanggan, serta menerima data penjualan dan informasi faktur dari pelanggan. Pada cash application, yaitu menerima pembayaran uang tunai antar muka dengan bank, kartu kredit, dan uang tunai lainnya, pada izin penerimaan serta rekonsiliasi pembayaran kartu kredit dan lainnya. Pada collection, yaitu menghubungi akun untuk mengumpulkan saldo yang lewat jatuh tempo, menyiapkan laporan status akun, meneliti dan menyelesaikan perbedaan AR. Dan GL Posting and Reporting yaitu menganalisis dan rekonsiliasi gaji pendek, serta proses penghapusan dan penyesuaian. Optimizing Business Process. Perangkat lunak BPM membantu mengoptimalkan proses bisnis organisasi dan meningkatkan kinerja. BPM sangat penting untuk industri padat proses seperti asuransi. Penelitian Gartner mengatakan bahwa BPM membantu perusahaan untuk membuat model, menganalisis, dan menguji proses bisnis tanpa campur tangan dari sistem inti, dan kemudian menemukan masalah proses dengan lebih mudah. BPM menggabungkan berbagai fitur desain dan pemodelan proses, integrasi, serta pemantauan dan analitik pasca penempatan, tetapi fungsi yang paling penting adalah untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi proses dan oleh karena itu mengurangi biaya. Model proses yang terlihat dapat disesuaikan atau dioptimalkan oleh manajer untuk melayani pelanggan yang lebih baik. BPM memiliki fungsionalitas yang diperoleh dari integrasi aplikasi, pemodelan dan pemantauan proses, dan alat pengembangan aplikasi yang cepat. Perangkat lunak BPM membantu memodelkan proses secara grafis dan menjalankan proses ini dalam bisnis. Perangkat lunak ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja proses, mengidentifikasi hambatan, dan kemudian melakukan penyesuaian dengan lebih mudah dan kecepatan yang lebih cepat. Singkatnya, perangkat lunak BPM adalah seperangkat alat yang membantu perusahaan dalam mengekstraksi dan mengelola proses bisnis secara efisien. Perusahaan yang lebih kecil akan memiliki alur kerja yang lebih sederhana yang dapat dikelola dengan mudah, tapi seiring pertumbuhannya, alur kerja menjadi sangat kompleks dan sulit untuk tetap terkendali dan karenanya BPM muncul. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah benefit of implement BPM. Kelancaran operasi bisnis dalam suatu organisasi memerlukan komunikasi dan sinkronisasi. Perangkat lunak BPM membantu dalam memfasilitasi upaya tersebut, menghasilkan produktivitas yang tinggi. Karyawan menjadi lebih efisien karena kemacetan alur kerja dihilangkan menggunakan perangkat lunak BPM, dan dengan demikian mengurangi waktu menganggur karyawan. Ini meningkatkan produktivitas.
Efisien tinggi berarti pengurangan biaya, dan karenanya perangkat lunak BPM membantu perusahaan mengangkas biaya. Karyawan merasa lebih baik bekerja dalam arsitektur proses bisnis terorganisasi yang dibuat menggunakan BPMS. Peningkatan alur kerja menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas yang baik, dan dengan demikian BPMS membuat pelanggan senang dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, 3 pemerintah yang telah melaksanakan proyek BPM. Yang pertama yaitu Kent County di Michigan. Perangkat lunak BPM digunakan untuk merampingkan proses seperti utang usaha dan manajemen faktur. Yang kedua yaitu The City of Norfolk, Virginia. BPMS digunakan untuk menurunkan waktu penyelesaian izin kontraksi dari 19 hari menjadi beberapa hari. Yang terakhir yaitu The Supreme Court of Louisiana. BPMS digunakan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan staf untuk menerbitkan sertifikat kedudukan baik kepada pengacara dari 3 menjadi 5 jam sehari menjadi 1 jam sehari. Selanjutnya, berikut adalah beberapa fitur utama perangkat lunak BPM untuk mengelola proses bisnis. Yang pertama yaitu pemodelan dan simulasi proses. Penggunaan dapat langsung menggunakan perangkat lunak untuk merancang proses yang perlu diotomatisasi secara grafis. Perangkat lunak BPM memiliki fitur drag and drop untuk mengembangkan proses. Yang kedua yaitu integrasi sistem. Perangkat lunak BPM memungkinkan sistem informasi lain seperti ERP terhubung ke proses, dan karenanya informasi dapat mengalir di antara sistem. Yang ketiga yaitu interaksi dan kolaborasi pengguna. BPMS memiliki formulir web dan antarmuka pengguna lainnya untuk membantu penggunaan memasukkan input dan membuat perubahan lain pada proses. Yang terakhir yaitu eksekusi dan pemantauan proses. BPMS memungkinkan pekerjaan diarahkan melalui langkah-langkah proses dan mengirimkan pemberitahuan secara elektronik dan juga melacak indikator kerja proses. Selanjutnya, manfaat BPM didorong oleh 4 R's of process. Yang pertama yaitu roles atau peran. Menetapkan serangkaian peran penggunaan yang ditentukan yang tidak akan berubah dengan ketidakhadiran atau kepergian karyawan. Yang kedua yaitu relationship atau hubungan. Mengidentifikasi interaksi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses. Yang ketiga yaitu rules atau aturan. Mengembangkan serangkaian langkah proses tetap yang akan diikuti di sebagian besar situasi. Yang terakhir yaitu routing atau perutean. Memindahkan formulir dan dokumen secara elektronik untuk ditinjau, disetujui, dan sebagainya. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu other example of success stories. Berikut adalah beberapa contoh lain penggunaan paket BPM di berbagai organisasi. Yang pertama yaitu Facebook menggunakan Oracle e-Business Suite Release untuk mendukung proses order to cash. Suite membantu dalam mengelola pesanan, proses penjualan, dan juga keuangan. Suite terintegrasi dengan aplikasi lain sehingga memfasilitasi berbagai informasi di seluruh organisasi. Siklus proses pengumpulan pendapatan otomatis dan juga kepatuhan XOX diurus. Yang nomor 2 yaitu AT&T. Akuisisi baru-baru ini telah memaksa AT&T untuk meningkatkan ke Oracle e-Business Suite Release 12 untuk memusatkan operasi akuntansi di seluruh dunia dan juga memungkinkan kepatuhan SOX untuk semua data keuangan global. Yang ketiga adalah McDonald's. Ini memutuskan untuk meningkatkan ke Oracle e-Business Suite Release 12.1 untuk meningkatkan proses bisnis dan produktivitas dan juga untuk mengurangi waktu henti. Role of ERP.
Sistem ERP dan BPM tidak saling eksklusif. Implementasi perangkat lunak BPM tidak memerlukan pembenahan komponen ERP yang ada. Keduanya saling berinteraksi dan saling melengkapi. Tingkat hierarki yang berada dalam organisasi termasuk tingkat korporat, fungsional, dan informasi atau tingkat terendah. Tingkat perusahaan adalah gambaran besar dari seluruh perusahaan. Tingkat fungsional meliputi pemasaran sumber daya manusia dan departemen lain dalam organisasi, dan tingkat informasi mencakup kegiatan operasional sehari-hari di perusahaan. ERP berada pada level fungsional dan informasional, dan sistem BPM berada pada level korporat. ERP tidak memenuhi semua persyaratan manajemen proses, tetapi perangkat lunak BPM membantu dan meningkatkan ERP. BPMS tidak hanya mendukung metode alur kerja dalam sistem ERP, tetapi juga menghubungkan proses dalam aplikasi lain. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Implication for Management. Komponen utama dari implikasi yang sukses adalah komitmen dan kemauan yang teguh dari manajemen senior dan staf kunci untuk melihat implementasi sampai akhir. Selain itu, untuk alasan manajemen perubahan, setiap perubahan harus mengembangkan alasan yang logis dan strategis untuk menerapkan sistem ERP. Melewati langkah ini kemungkinan paling baik akan mengakibatkan sistem ERP tidak memenuhi harapan manajemen, dan kemungkinan paling buruk adalah gagal total bahkan untuk melewati implementasinya. OPM 3 dapat membantu menilai keterampilan organisasi untuk menerapkan sistem ERP dengan sukses, memenuhi tujuan yang ditetapkan di awal proyek. Ini akan membantu perusahaan untuk memahami tingkat kompetisi dan kemampuan untuk mengimplementasikan sistem ERP dengan sukses. Perusahaan yang lebih terampil memiliki peluang lebih besar untuk menerapkan sistem ERP daripada yang memiliki keterampilan lebih rendah. Mengikuti metodologi OPM 3 setidaknya akan mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dalam organisasi yang harus diisi sebelum implementasi ERP dimulai. Selanjutnya, seperti kebanyakan implementasi ERP menggunakan BPR dapat menciptakan banyak kecemasan di kalangan tenaga kerja. Keterlibatan manajemen, terutama dalam komunikasi kepada staf tentang perubahan proses bisnis, akan membantu mengurangi kecemasan staf. BPR dengan implementasi ERP akan membutuhkan melintasi batas-batas organisasi dan proses manajemen perubahan yang lebih luas. Resistensi terhadap perubahan akan sering tinggi dan dapat dikurangi dengan tingkat manajemen perubahan yang signifikan di awal proses dan seiring waktu. BPM dapat meningkatkan keberhasilan implementasi ERP dan mengembangkan perubahan proses bisnis yang berkelanjutan dalam organisasi. BPR bisa menakutkan bagi karyawan karena melibatkan perubahan radikal dan kehilangan pekerjaan. Juga di pasar bisnis yang kompetitif saat ini, perubahan proses diskrit dapat membuat organisasi tidak efektif dan tidak efisien. BPM mengatasi masalah ini karena manajemen, karyawan, dan mitra semuanya sadar dan terbiasa dengan perubahan kecil dalam proses bisnis secara berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi ERP dan menurunkan biaya implementasi. Selanjutnya, lalu kesimpulan. Yang pertama yaitu ada banyak alat dan sejumlah besar penelitian di industri untuk membantu perusahaan menyusun proyek yang sukses. Rekayasa ulang proses bisnis dan model kematangan manajemen proyek organisasi adalah dua alat tersebut. BRP akan membantu mengembangkan alasan untuk berpindah dari sistem warisan ke sistem ERP. OPM 3 akan menilai keterampilan dan kemampuan perusahaan untuk mengimplementasi ERP dengan sukses. Yang terakhir yaitu BPM akan melembagakan perubahan inkremental kecil untuk meningkatkan keberhasilan sistem ERP. Yang kedua yaitu, selain menggunakan alat untuk memahami dan mengkomunikasikan alasan pindah ke sistem ERP, organisasi proyek harus
dipahami dengan baik. Bab ini membahas isu-isu dengan perubahan proses bisnis tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.